Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Enung Nurhayati MA PhD dan Bapak Dr. Dede Abdurrahman MPD yang telah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini saya Iqbal Muhammad Fauzi dengan NIM 18210211 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Persuasi berbasis model Quantum Learning berbantuan media Articulate Storyline 3 untuk siswa SMP kelas 8. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Ada 4 yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, tuntutan revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan. Tentu di zaman ini teknologi sangat mempengaruhi dan terus berkembang dengan pesat. Begitu pula pada dunia pendidikan. Karena menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ciri dari revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan yaitu harus adanya penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, guru belum optimal dalam pemanfaatan teknologi. Bahan ajar menulis teks persuasi yang digunakan guru praktisi masih bersifat konvensional. Dari studi pendahuluan yang telah saya lakukan di SMP Negeri 16 Cimahi kepada guru praktisi Bahasa Indonesia, terlihat bahwa guru praktisi masih menggunakan bahan ajar yang bersifat konvensional, artinya masih menggunakan bahan ajar cetak dengan berupa buku paket Bahasa Indonesia. Hal tersebut belum menerapkan revolusi industri dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, menurunnya minat belajar siswa yang disebabkan oleh penggunaan bahan ajar yang belum menarik. Menurunnya minat belajar siswa ini dikarenakan penggunaan bahan ajar yang belum menarik. Minat menurut Sukardi dalam Susanto 2013 halaman 57 menyatakan bahwa minat adalah suatu kebiasaan, kesenangan, kesukaan akan hal sesuatu. Minat itu sangat mempengaruhi terhadap keinginan belajar siswa. Jika bahan ajar yang digunakan guru tidak menarik perhatian atau minat siswa, maka siswa tidak bisa belajar dengan baik. Yang keempat, media Articulate Storyline 3 ini belum pernah digunakan guru dalam membuat bahan ajar. Dalam penelitian ini, saya mengembangkan bahan ajar menggunakan media Articulate Storyline 3 karena guru praktisi belum mengetahui dan belum pernah menggunakan bahan media tersebut dalam mengembangkan bahan ajar menulis teks persuasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan bahan ajar. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar. Dan yang keempat, untuk mengetahui hasil kemampuan menulis teks persuasi setelah menggunakan bahan ajar yang dikembangkan berbasis model Quantum Learning berbantuan media Articulate Storyline 3. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian dan pengembangan R&D, Research and Development menurut Borg dan Gall dalam buku Sugiono tahun 2015. Dalam prosedur pengembangan Borg dan Gall terdapat 10 tahapan pengembangan, tetapi dalam penelitian ini saya hanya menggunakan 8 tahapan pengembangan. Yang pertama yaitu studi pendahuluan atau pengumpulan informasi, yang kedua perencanaan, yang ketiga tahap pengembangan atau perancangan desain produk, yang keempat konsultasi dan revisi produk, yang kelima validasi produk yang dilakukan oleh dosen pembimbing, yang keenam tahap uji coba terbatas, yang ketujuh validasi produk yang dilakukan oleh guru praktisi di tempat penelitian, dan yang kedelapan uji tahap lebih luas. Subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya saya lakukan di SMP Negeri 16 Cimahi, Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud, Komplek BRSPC nomor 26, RT 1 RW 12, Kota Cimahi.
Subjek penelitian ini dengan mengambil sampel uji terbatas sebanyak 15 siswa di kelas 8D dan uji lebih luas sebanyak 33 siswa di kelas 8E. Instrumen dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk mengobservasi atau mengamati proses pembelajaran yang dilakukan dalam pada proses penelitian. Yang kedua, lembar validasi. Lembar validasi digunakan sebagai lembar penilaian dari pengembangan bahan ajar yang dilakukan atau produk yang akan dinilai dan divalidasi oleh 3 validator. Yang ketiga itu ada angket. Angket itu berisikan lembar pernyataan yang harus diisi oleh para responden dari hasil proses penelitian yang telah dilakukan. Yang selanjutnya itu ada lembar tes. Lembar tes berisikan soal-soal tes pengetahuan dan juga tes keterampilan menulis teks persuasi. Instrumen lainnya yaitu ada RPP, Rencana Perangkat Pembelajaran, yang digunakan sebagai pedoman untuk proses pembelajaran di kelas. Baik, hasil penelitian. Nah, hasil penelitian yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar. Dari pengembangan bahan ajar ini, produk yang dihasilkan yaitu berupa modul digital interaktif. Dapat dilihat pada layar ada gambar, yaitu hasil modul digital interaktif yang telah saya buat. Produk tersebut dapat dioperasikan di 2 perangkat yang berbeda. Yang pertama dapat digunakan di Android, di gawai kita. Yang kedua dapat digunakan di laptop maupun di komputer. Nah, bahan ajar ini sudah memuat komponen bahan ajar. Komponen bahan ajar menurut Prastowo tahun 2013 halaman 28 mencakup 7 komponen. Yang pertama petunjuk belajar, kedua kompetensi dan yang dicapai, ketiga informasi pendukung, keempat latihan-latihan soal, yang kelima petunjuk kerja atau lembar kerja, yang keenam evaluasi, dan ketujuh penilaian. Dalam modul digital interaktif ini sudah memenuhi semua komponen bahan ajar. Jika Bapak Ibu dan teman-teman ingin melihat modul digital interaktif ini, dapat mengunjungi link yang tertera pada PowerPoint ini ataupun dapat men-scan QR code-nya. Selanjutnya, hasil uji kelayakan produk. Hasil uji kelayakan produk divalidasi oleh 3 validator. Validator 1 yaitu dosen pembimbing 1 Ibu Enung Nurhayati MA PhD dengan memperoleh skor 95%. Validator kedua, dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Dede Abdurrahman MPD memperoleh skor 92%. Validator ketiga yaitu guru praktisi di SMP Negeri 16 Cimahi, Ibu Rina Agus Rianti SPD memperoleh skor 95%. Dari skor ketiga validator memperoleh rata-rata skor sebesar 94%. Melihat pada kriteria validasi Akbar 2015 halaman 41, skor 94% berada pada interval 85,01 sampai 100% dengan kriteria sangat valid atau bahan ajar sudah layak untuk dapat digunakan tanpa perbaikan. Selanjutnya hasil respon angket. Hasil rata-rata respon angket siswa dan guru praktisi. Angket uji terbatas dengan responden 15 orang memperoleh skor 76,8%. Angket uji coba luas dengan 33 responden memperoleh skor 77,1%. Dan angket observer memperoleh skor 85%. Sehingga memperoleh rata-rata skor sebesar 79,6%. Dilihat pada interval penilaian angket, 79,6% berada pada interval 75 sampai dengan 100% dengan representasi sangat baik. Selanjutnya hasil tes pengetahuan dan keterampilan menulis teks persuasi. Hasil tes ini mengambil dari nilai rata-rata nilai pengetahuan sebesar 30%,
dan nilai keterampilan 70%. Hasil tes siswa uji terbatas memperoleh nilai rata-rata 82,3 dan hasil siswa uji luas memperoleh nilai rata-rata 84,6. Dari hasil nilai rata-rata tersebut telah memenuhi kriteria nilai KKM yang ditentukan, yaitu sebesar nilai 70. Dapat dinyatakan bahwa hasil tes pengetahuan dan keterampilan menulis teks persuasi sudah sangat baik, dan dapat dinyatakan bahwa para siswa telah memahami materi teks persuasi dan mampu menerapkannya kepada kemampuan menulis teks persuasi. Kesimpulan yang pertama yaitu dari hasil produk pengembangan bahan ajar yaitu berupa modul digital interaktif. Modul digital interaktif ini sudah memuat komponen-komponen bahan ajar, serta terdapat multimedia seperti gambar, audio, teks, video, ilustrasi, dan animasi yang dapat menarik minat siswa dalam belajar. Yang kedua, hasil validasi produk yang dilakukan oleh 3 validator sudah memenuhi kriteria sangat baik dengan skor 94% dan bahan ajar sudah dikatakan layak untuk dapat digunakan. Yang ketiga, hasil respon angket siswa dan guru praktisi sudah memperoleh rata-rata 79,6% dengan hasil representasi sangat baik. Dapat dikatakan bahwa bahan ajar yang digunakan sudah direspon dengan baik oleh siswa. Yang keempat, hasil tes pengetahuan dan keterampilan menulis teks persuasi sudah melampaui nilai KKM yang ditentukan. Artinya, siswa sudah memahami teori dan juga menerapkannya pada keterampilan menulis teks persuasi. Saran dalam penelitian ini yang pertama, diharapkan guru dapat menggunakan bahan ajar modul digital ini dan dapat menjadi referensi untuk menciptakan produk bahan ajar lainnya yang lebih menarik agar pembelajaran lebih interaktif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih mengembangkan kembali media artikuler Storyline 3 sebagai media bahan ajar yang lebih inovatif dan kreatif lagi. Ada kata-kata yang menarik dari David Warlick, yaitu teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penelitian skripsi yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.